Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, kembali di malam yang berbarokah ini kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berbarokah ini untuk kita bisa saling mengingatkan di antara kita semua di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan dzikra, agar kita mendapatkan peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam ayatnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan memerintahkan kita semua agar seseorang itu senantiasa untuk mendapatkan peringatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir, dan berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk peringatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai peringatan. Apakah ada di antara orang-orang yang mengambil peringatan dari Al-Quran tersebut? Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perjalanan yang di dalam perjalanan tersebut banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali fitnah-fitnah yang akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhuttu khutwatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggaris sebuah garis yang begitu lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di garis yang lurus tersebut yaitu sebuah cabang yang ke an yamin wa an shimal, yang ke kanan dan yang ke kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat
di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan jalanku yang lurus, dan ikutilah jalan yang lurus tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca terusan ayat tersebut, wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang ke kanan dan yang ke kiri tersebut. Fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga kalian akan jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dan berpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di setiap persimpangan jalan yang ke kanan dan yang ke kiri tersebut ada sebuah pintu. Yang pintu-pintu tersebut syaitan selalu senantiasa untuk mengajak seseorang untuk berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita selamat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam perjalanan kita banyak sekali fitnah. Di dalam perjalanan kita banyak sekali syaitan yang berusaha untuk memalingkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, seseorang harus banyak-banyak untuk mendapatkan dzikrah. Seseorang itu harus banyak-banyak untuk mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala senantiasa perjalankan di hadapan kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan, telah mempertunjukkan kepada kita semua tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tinggal kita sebagai orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pertanyakan, fahal mim muddakir. Apakah ada di antara orang-orang tersebut yang mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Usulul Thalathah, yaitu pondasi yang 3 yang sepantasnya bagi seseorang untuk betul-betul kuat di dalam pondasi ini, agar seseorang bisa selamat di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan agar seseorang selamat di dalam fitnah yang nantinya setiap orang akan menghadapi yang namanya fitnah tersebut. Di kesempatan yang lalu kita telah mengambil sebuah peringatan dari beliau tentang 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap orang, yang dimana 4 perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam surat Al-Asr, surat yang begitu pendek, yang hampir-hampir setiap kita, bahkan anak kita, menghafal surat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Surat yang begitu pendek akan tetapi punya makna yang begitu besar. Surat yang begitu pendek yang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, lauma anzalallahu lihadihil umma illa hadihi surah lakafathum. Imam Syafi'i sampai-sampai mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada umat ini kecuali surat ini, maka sudah cukup bagi umat untuk mereka menjadi orang baik. Cukup bagi umat untuk bisa berjalan dan tidak menjadi orang-orang yang merugi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan 4 perkara yang harus dijalani oleh setiap orang, bukan hanya sekedar teori, tapi dijalani di dalam kehidupan nyatanya. Ketika beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi seorang hamba, yang namanya wajib, ya berarti seseorang itu harus menjalaninya. Wajib bagi seorang hamba untuk dia mempelajari 4 masalah. Yang pertama, kata beliau, al-ilmu, yaitu hendaknya seseorang itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang harus dituntut oleh seseorang di dalam perjalanan ilmunya? Wa huwa ma'rifatullah. Orang itu harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya makrifat, punya pengenalan, punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi? Ya karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, Bapak Ibu. Kita ini adalah merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi kita untuk kita punya makrifat, untuk kita punya pengenalan yang kuat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu dinil Islam. Kita itu harus kenal dengan agama kita, agama yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita beragama Islam ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, Bapak Ibu. Kita itu Islam. Kalau mau dibilang bukan pilihan kita kok. Kita sudah keluar nyeprot sudah langsung dalam keadaan apa? Dalam keadaan muslim. Orang tua kita alhamdulillah sudah dalam keadaan muslim dan kita juga sudah dikeluarkan dalam keadaan Islam. Dan kita beragama Islam ini, kalau kita nggak kenal dengan agama yang kita peluk, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita? Bagaimana kita bisa menjalankan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam itu sebagai apa? Rambu-rambu di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah. Dan ayat itu turun di Arafah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada. Allah Subhanahu wa taala turunkan pada hari ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan nikmat din ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama ini adalah merupakan apa? Sebuah nikmat bagi kita. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sebuah rambu-rambu di dalam perjalanan kita. Coba bapak-bapak bayangkan, kalau di dalam perjalanan kita ini tidak ada rambu-rambu agama, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak karu-karuan. Orang nggak tahu mana yang baik, nggak tahu mana yang benar. Orang akan bertindak sewenang-wenang, ya kan? Tetapi di dalam Islam ada rambu-rambunya. Harta dikasih rambu-rambu, pasangan dikasih rambu-rambu, anak dikasih rambu-rambu. Bagaimana kita beribadah itu juga dikasih rambu-rambu sama Allah Subhanahu wa taala. Semua dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa nikmatnya. Ya kan? Kalau tidak ada rambu-rambu di dalam kehidupan kita, bojone wong diambil sama orang lain. Tidak ada aturan. Tapi apa? Sama Allah Subhanahu wa taala jadikan rambu-rambu. Dijadikan batasan sama Allah Subhanahu wa taala. Hartanya orang kalau tidak ada batasan, hartanya orang diambil, sudah nggak ada aturan kok. Tetapi di dalam agama semua diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui dinul Islam ini. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui agama kita. Fala ta'taduha. Jangan melampaui batas dari batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita. Dengan agama yang begitu indah ini, nikmat yang begitu luar biasa ini, masa iya kita sebagai orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim, kita tidak kenal sama agama kita?
Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita masuk ke dalam agama, ke dalam dinul Islam ini. Apa kata Allah? Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara apa? Secara sempurna. Secara menyeluruh. Tidak usah setengah-setengah ketika seseorang itu mau beragama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan hal demikian. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ma'rifatu nabiyhi, dan seseorang itu kenal dengan nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang begitu luar biasa nikmat agama yang Allah turunkan kepada kita. Menerangkan rambu-rambu tadi supaya semakin jelas. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempraktekkan dan mencontohkan kepada kita semua. Ini perkara pertama yang harus kita punya ilmu terhadap hal tersebut. Kalau kita nggak punya ilmu tentang ini, ikhwani wa akhwati fillah, maka apa? Maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita akan menjadi orang-orang yang nantinya kita akan apa? Menyesal di dalam pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang beliau telah sampaikan dan sudah pernah saya jelaskan di kesempatan yang lalu, yaitu apa? Al-amalu bihi. Bukan hanya sekedar ilmu yang masuk di dalam benak kita, tetapi apa? Amal yang harus betul-betul kita kuatkan di dalam perjalanan kita. Karena amal ini adalah merupakan thamaratul ilm. Amal ini adalah merupakan buah daripada yang namanya ilmu. Ilmu yang kita pelajari tentang ma'rifatullah, ilmu yang kita pelajari tentang agama, ilmu yang kita pelajari tentang din, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengamalkannya? Kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kepada Allah. Kita bisa tawakal yang kuat kepada Allah. Kita kenal bahwasanya Allah Maha Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Maha Latif. Kita kenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rahman dan Rahim. Itu muncul di dalam hati kita agar kita bisa punya amalan roja, punya amalan pengharapan. Kita akhirnya bisa punya amalan hati, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Ma'rifatun nabi. Orang kalau dia punya ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul apa? Ya muncul kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muncul kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar di lisan bapak-bapak, tapi akan nampak di mana? Di dalam kehidupan seseorang tersebut dengan apa? Dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya apa? Ya seseorang akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatul mi'nah, yaitu ayat ujian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang kalau dia ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan itu terhadap yang namanya bukti. Apa buktinya? Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan buktinya. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni. Ini bentuk realisasi cinta. Kalau kita nggak pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus kita bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana kita keluar-keluar dan kita berteriak bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Cinta itu butuh pembuktian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya orang punya ilmu tentang ma'rifatullah, orang punya ilmu tentang ma'rifatun nabi, itu harus diamalkan, dan amalnya itu harus ada di dalam kehidupan nyatanya. Kalau enggak, ya hanya sekedar teori di dalam benak. Kemudian apa? Ma'rifatu dinil Islam, kenal dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, itu pun juga harus diamalkan. Agama Islam, cara mengamalkan gimana? Agama Islam nyuruh untuk sholat, agama Islam nyuruh untuk puasa, agama Islam nyuruh untuk zakat.
agama Islam menyuruh untuk berhaji, umroh. Agama Islam juga menyuruh apa? Kita berbicara baik. Agama Islam menyuruh kita untuk silaturahmi, untuk menyambung ukhuwah Islamiyah. Agama kita memerintahkan untuk salam. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang cuma Masya Allah secara teori banyak dalil, ya kan? Dalilnya banyak di otak, tapi apa? Seseorang nggak berusaha untuk mengamalkannya. Agama Islam memerintahkan untuk lapang dada nggak? Memerintahkan untuk sabar nggak? Memerintahkan untuk bisa memaafkan nggak? Itu agama kita. Kita itu diperintahkan untuk apa? Untuk mengamalkan hal tersebut. Kadang kita masih ada dendam, kadang kita masih ada dengki, kadang kita masih ada iri, kadang kita nggak mau salam. Padahal agama kita nggak menyuruh seperti itu. Terus bagaimana kita dikatakan adalah orang-orang yang mempraktekkan ilmu yang selama ini kita pelajari? Kita hadir di majelis ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu ustadz ke ustadz yang lain kita duduk di majelis ilmu. Dari ilmu ke ilmu kita duduk bermajelis ilmu. Bukan hanya sekedar maaf numpuk teori di dalam benak kita. Bukan hanya sekedar maaf numpuk catatan di dalam kertas yang ada di dalam buku kita. Tapi apa? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkannya. Kita bisa menjadi orang yang lapang dada, kita bisa menjadi orang yang mudah memaafkan, kita bisa menjadi orang yang mudah untuk afsus salam, untuk menebarkan salam. Kita mudah untuk menjadi orang yang bisa menjalankan sholat, yang kuat di dalam beribadah kepada Allah. Ini namanya al-amal bidinil Islam. Ini namanya mengamalkan agama yang kita pelajari. Bukan hanya sekedar numpuk teori sehingga itu menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu yang kita pelajari ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma hujjatun laka au alaika. Ilmu yang kita pelajari ini bisa jadi menjadi hujjah untuk menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah kenikmatan. Kita punya ilmu, kita hadir di majelis ilmu, kita belajar Al-Quran, kita belajar sunnah Rasulullah SAW, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang akan menolong kita. Tetapi hati-hati, kata Rasulullah SAW, imma hujjatun alaika. Ini yang kita takutkan. Ilmu itu akan menjadi apa? Hujjah atas diri kita. Betapa banyak teori numpuk yang ada di dalam benak kita, kebaikan-kebaikan kita tahu, kemungkaran-kemungkaran kita tahu, tapi apa? Kebaikan nggak pernah kita jalankan dan kemungkaran selalu kita datangi. Nasallallahu alaihi. Ini akan menjadi apa? Hujjatun alaina. Menjadi hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan amal ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa gandengkan banyak di dalam Al-Qur'an. Karena kalau seseorang punya ilmu, dia nggak mengamalkannya, maka sudah ada contoh sebelum kita. Orang yang mereka punya ilmu tapi dia nggak mengamalkannya, yaitu orang-orang Yahudi, senior hidayah kita. Mereka punya ilmu, mereka paham Alkitab, bahkan sampai mereka kenal dengan Alkitab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal dengan apa yang Allah turunkan dari petunjuk, dari Alkitab, seperti halnya mereka kenal dengan anak-anak mereka. Bagaimana kita kenal dengan anak kita? Kita tahu satu-satu. Yang ini sifatnya seperti ini, yang ini sifatnya seperti ini, yang ini ngambekan, yang ini suka baik, yang ini seperti ini. Kita kenal dengan anak kita. Orang-orang Yahudi itu kenal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu seperti halnya mereka kenal dengan Alkitab. Hebat nggak pengenalannya? Pengenalannya hebat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka gagal di dalam beramal. Mereka punya teori hebat di dalam benak mereka, di dalam otak mereka. Tetapi mereka lemah di dalam beramal. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala sifati mereka ghairil maghdub. Yaitu orang-orang yang apa? Orang-orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta siratal mustaqim itu bukan jalannya orang-orang yang dibenci. Kenapa? Karena kita belajar
Tujuannya untuk apa, Bapak-bapak? Untuk diamalkan. Kita ini duduk bermajelis ilmu seperti ini, dengar kajian dari satu ustadz ke ustadz yang lain. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan dzikro, peringatan. Dan akhirnya dari peringatan tersebut menjadikan apa? Menjadikan kita faham dengan perjalanan kita dan kita mengamalkan ilmu tersebut. Begitu pula orang itu ketika beramal dia harus dibangun di atas ilmu. Bukan dia wis yang penting aku beramal, ilmunya nanti. Belajarnya enggak usah. Ini perjalanan orang-orang yang lainnya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah beli kitab, tetapi mereka suka beramal, tapi mereka nggak mau belajar. Mereka itu adalah orang-orang yang dolin, orang-orang yang sesat, yang kita minta setiap harinya, Bapak-bapak. 17 kali minimal itu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya kan? Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini yang kita minta. Kira-kira Bapak-bapak minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku minta rezeki ya Allah. Turu-turuan di kamar, gak kerja. Hah? Gimana, Pak? Minta rezeki sama Allah, terus doa sehari 17 kali lah minta rezeki sama Allah. Ya Allah minta rezeki ya Allah, ya Allah minta rezeki ya Allah. Bahkan kita minta rezeki sama Allah mungkin berulang-ulang kali ya. Lebih dari 17 kali kita minta rezeki sama Allah. Kemudian bapak-bapak tuh tidur di rumah, ndak kerja, ndak apa. Gitu. Kira-kira seperti itu, Pak? Enggak kan? Ada usaha kan? Yang becak ya becak, yang jualan pasar ya jualan pasar, yang kerja di pabrik ya berangkat ke pabrik. Kan seperti itu. Yang kantoran ya berangkat kantor. Kenapa? Ada usaha. Kita ini minta sama Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Gimana kita mau diberi petunjuk sama Allah? Gimana kita mau dibimbing sama Allah ke jalan yang lurus? Kon menuntut ilmu, subhanallah, angele pol. Disuruh untuk fase yang pertama, tahapan pertama untuk kita jalani ihdinas siratal mustaqim, jalannya orang yang lurus itu apa? Tahapan pertamanya mereka talabatul ilm, menuntut ilmu tadi ini loh. Yang pertama tadi al ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabiyhi. Ini tahapan pertama untuk seseorang itu ditunjukkan siratal mustaqim ini loh. Kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi duduk, ayo pengajian. Ndak wis engko ae. Ayo pengajian, wes males ustadz, kurang enak ceramahnya. Ya. Ayo pengajian, ustadz boseni. Ayo pengajian, ustadz kalau ngisi pengajian cuma disindir-sindir terus, aku malas tadi ini. Gimana bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mau diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, kalau apa? Kalau kita nggak pernah menjalankan tahapan pertama di dalam kita mendapatkan hidayah, yaitu apa? Al-ilmu, menuntut ilmu. Baru setelah seseorang itu menuntut ilmu, dia mulai tafakkur, dia mulai tahu ayat-ayat Allah, dia mulai tahu peringatan Allah, mulai tahu hadis-hadis Rasulullah, mulai bertambah ilmu, ada tahapan kedua, yaitu apa? Al-amal. Seseorang itu baru mulai beramal. Mulai satu persatu diamalkan, suruh sholat dengan benar, puasa dengan benar, kemudian kita suruh menjalankan perintah-perintah agama, baru kita jalankan. Tapi kalau seseorang cuma modal minta terus sama Allah, tapi nggak pernah mengambil sebab, suruh menuntut ilmu nggak mau, suruh tadabbur Al-Quran juga nggak mudeng-mudeng, orang nggak paham bahasa Arab, disuruh baca hadis Rasulullah sehari satu saja juga males. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau memberikan petunjuk? Kira-kira ini ngimpi atau beneran, Pak? Itu namanya menghayal. Makanya para ulama itu ketika mengatakan al-iman dan amal soleh, orang pengen dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan? Al-imanu laisa bitamanni. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu sebuah praktek dalam kehidupan nyata. Kita disuruh menuntut ilmu, ya kita menuntut ilmu. Bukan hanya kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang disuruh untuk menuntut ilmu. Rasulullah juga bersama para sahabat menuntut ilmu. Jangan dikira Abu Bakar punya iman seperti itu, gak menuntut ilmu.
Jangan dikira Abu Hurairah punya iman seperti itu gak menuntut ilmu. Aisyah menuntut ilmu, Abu Hurairah menuntut ilmu, Ibnu Umar menuntut ilmu, Umar bin Khattab juga menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan peringatan itu nggak putus-putus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu dengan Rasulullah di pasar ngomong ilmu, ketemu Rasulullah di masjid ngomong ilmu, kumpul sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong ilmu. Sehingga apa? Sehingga mereka kuat di dalam tahapan yang pertama. Kemudian akhirnya mereka mencoba satu persatu dengan tahapan yang selanjutnya. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Kata Abdullah Ibnu Umar, beliau mengatakan apa? Kunna la natajawazu asyra ayatin. Kami itu dulu gak melewati 10 ayat. Di dalam kitab tafsir, kata Ibnu Umar, kami itu dulu gak melewati 10 ayat. Kecuali apa? Illa nafhamuha wa na'malu bimuqtadaha. Kami itu dulu gak melewati 10 ayat. 10 ayat itu saja diulang-ulang. Sampai apa? Sampai kami paham. Wis cukup paham, kemudian pindah lagi. Enggak, Pak. Sampai kita apa? Kami itu paham dan kami mengamalkan konsekuensi dari ayat tersebut, baru pindah ayat yang lain. Itu para sahabat. Kita Masya Allah, bapak-bapak selesai usul salasa, ono sing selesai kitab tauhid, ono sing selesai kitab akidah wasitiyah, ada yang selesai kitab apa, tafsir wis pirang surat dipelajari. Ya kan, Pak? Mau belajar sama saya sudah berapa surat tafsir? Ya. Dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian apa lagi? Surat Yusuf, surat Kahfi. Apa lagi? Surat apa? Sekarang tadi pagi Rum sudah mau selesai. Hebat, ini harusnya jadi ulama besar. Ya. Harusnya imannya luar biasa. Makanya zamannya para sahabat itu mengatakan apa? Ibnu Umar mengatakan apa? Para sahabat kalau mereka selesai Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah tok loh, Pak. Itu apa kata Ibnu Umar? Ta'adzamu indana. Orang hebat itu sudah. Itu sudah orang hebat. Apalagi para sahabat sudah menyelesaikan Al-Baqarah, sudah menyelesaikan Al-Imran. Itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka menuntut ilmu itu tujuannya untuk amal. Tujuannya untuk amal. Kalau kita kan menuntut ilmu tujuannya apa? Mari kita alhamdulillah. Selesai, alhamdulillah. Gitu kan? Apalagi anak-anak yang di pondok. Selesai kitab apa? Disebutnya kitab seake-ake ini. Aku mari kitab ini. Apalagi yang sekarang banyak dijual. Apa yang dijual? Aku selesai kitab ini bersanad. Ya kan? Sanatnya teko sapa? Teko mu'alif, teko penulisnya dan lain sebagainya. Gak dapat sanad. Mau dapat sanad ataupun gak dapat sanad, intinya itu diamalkan. Mau dia dapat sanad tapi gak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, percuma, justru malah bisa menjadi hujjatun alaika. Justru malah bisa menjadi hujah atas diri seseorang tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini harus kita jalankan, praktekkan di dalam kehidupan nyata kita. Maka yang pertama al-ilmu, kemudian yang kedua al-amal. Kalau kita sudah al-ilmu, kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Ad-da'watu ilaihi. Kita coba dakwah, ngajarkan kepada keluarga kita. Kalau seandainya kita nggak bisa dakwah, maaf, di atas mimbar, paling nggak apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan jaga keluarga kita. Jangan cuma kita aja yang berusaha untuk kenal sama Allah. Kita duduk di masjid kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa? Istri kita nggak kenalkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus mengenalkan kepada keluarga kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kelak ada seorang wanita loh, Pak. Hati-hati sama dituntut sama istri-istri sampean. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu suamiku ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat tinggal. Tapi apa? La yu'addimuna wa la yu'allimuna. Tapi ya Allah, dia nggak pernah ngajariku adab, nggak pernah ngajariku ilmu. Terus piye lek dituntut seperti itu? Ya kan? Sampean ngekei terus keimangan bendino, ya kan? Riyoyo ditukokne klambi, ya kan?
Saking cintanya nang bojone dibikinkan istana. Tapi apa? Tidak diajarkan tentang Allah, tidak diajarkan tentang ibadah yang benar. Ngaji gak dijak, gak pernah dikasih nasihat. Orang yang seperti ini paling tidak dia itu dakwah, ngajarkan kepada istrinya. Jangan sampai nanti kita dituntut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kenapa sih kok ada suami istri yang dulunya saling cinta, ketika nanti pada hari kiamat saling lari? Padahal ketika di dunia pisah enggak pengen gandengan terus, ya. Wong turu enggak gelem pisah, pengen gandengan terus. Tapi ketika nanti di akhirat, apa yang terjadi? Lari satu dengan yang lainnya. Enggak mau dituntut. Satu dengan yang lainnya enggak mau dituntut. Ini kewajiban bagi seorang hamba. Makanya seorang laki-laki itu kenapa kok harus menuntut ilmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin dan setiap kepemimpinan itu akan ditanya siapa yang dipimpin. Laki-laki ditanya tentang istrinya, ditanya tentang anaknya, pendidikannya ditanya. Gak gur ditanya tentang keimangan, keiklambi, keistana, Pak. Tapi apa? Kita ngajarkan adab enggak? Kita ngajarkan ilmu agama enggak kepada istri kita? Terus kalau kita yang pertama al-ilmu, berusaha untuk mengamalkan saja kita enggak, terus piye kita mau menjalankan yang ketiga ini? Dakwah, ngajak, yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian itu dari api neraka. Adzan gitu. Hah? Oh, nggih. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang harus betul-betul kita terapkan, praktekkan di dalam kehidupan kita ini, yaitu apa? As-sabr. Sabar, Pak. Sabar di mana? Sabar dalam 3 hal tadi itu, Pak. Menuntut ilmu harus sabar, ya kan? Ngamalkan ilmu sabar. Dakwah ya kudu sabar. Coba Bapak-bapak menuntut ilmu enggak sabar, ya enggak menuntut ilmu. Mau beramal enggak sabar, enggak jadi, Pak. Orang mau ngaji Al-Quran enggak punya kesabaran untuk menahan dirinya, ya enggak jadi ngaji. Seseorang dia mau sholat malam tapi dia enggak sabar, pengen turu, ya enggak jadi sholat malam. Begitu pula dakwah. Bapak-bapak enggak sabar ngajari bojone, ya kan? Gimana? Ya enggak jadi ngajari gitu kan. Dan itu yang paling banyak, ngajari bojone enggak sabar-sabar. Ngajari anaknya juga enggak sabar. Iya apa enggak? Kok bapak-bapak akeh senyum gitu. Tenanan Ustaz. Enggak sabar ngajari bojo. Memang seperti itu. Tapi apa? Tapi harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sabar dalam ilmu, sabar dalam amal, dan sabar dalam berdakwah. Nah, Mbak, monggo. Nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkaitan dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap seorang muslim. Dan ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, bukan fardu kifayah. Tapi setiap seorang muslim wajib untuk menjalankan ini semua, yaitu 4 hal tadi. Kemudian beliau mendatangkan sebuah dalil yang ada di dalam Al-Qur'an tentang 4 hal tadi. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beliau mendatangkan dalil ini untuk menjelaskan tentang 4 hal tadi. Al-ilmu, al-amal, kemudian ad-dakwah, mengajak orang dan saling menasehati di antara kita. Begitu pula apa as-sabr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Asr ini, dan ini adalah merupakan ayat yang pendek. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu tersebut, menunjukkan apa? Sesuatu tersebut itu punya sesuatu yang besar atau mempunyai sesuatu yang penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya waktu atau masa ini. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan yang namanya waktu. Ada wadduha, ya kan? Demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah Subhanahu wa taala wal laili, bersumpah dengan waktu malam. Allah Subhanahu wa taala kadang bersumpah dengan fajar, kadang bersumpah dengan waktu duha, kadang bersumpah dengan waktu malam. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya masa atau yang namanya waktu ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya waktu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Waktu ini adalah merupakan modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita menjadi orang yang untung, atau kita mau menjadi orang yang merugi, modal tersebut kita sia-siakan, ya kita akan menjadi orang yang merugi. Coba bapak-bapak bayangkan, bapak-bapak punya modal, dikai modal, kira-kira modal tersebut bapak akan sia-siakan atau akan bapak manfaatkan? Dikainya gratis lagi, gak pinjem, dikai sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala modalnya waktu. Lek kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, paling enak itu kan kita bayangkan dalam kehidupan kita. Kita semua pekerja kok. Kita semua adalah orang-orang yang cari nafkah, dikai modal, Pak. Iki lho ono duit kei modal. Kira-kira modal tersebut dibuat sesuatu yang sia-sia atau dibuat sesuatu yang bisa apa?
yang bisa tumbuh, Pak. Iya, Pak. Kira-kira dibuat apa, Pak? Nah, dia yang pas bisa tumbuh, nggak mungkin kita mikir kayak modal 100 juta, kemudian apa? Wis ge foya-foya 100 juta. Engkau siapa tahu dikasih modal lagi sama Allah. Nggak ada dikasih modal cuma sekali tok. Kehidupan itu. Kasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Modalnya apa? Waktu. Ini modal kita. Kita itu enggak minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena iblis itu tahu, Pak. Ini modal paling penting. Iblis itu bisa seneng dengan modal ini. Makanya iblis itu yang diminta itu enggak yang lain. Iblis itu yang diminta cuma modal waktu itu loh, supaya bisa ngajak punya teman. Makanya iblis itu ketika diusir, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Apa yang diminta oleh iblis? Qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, saya dilaknat kata iblis. Tapi saya minta satu. Apa yang diminta sama iblis? Fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kasih saya tenggang waktu. Modal iblis supaya punya teman loh, Pak. Ini modalnya iblis supaya dia punya teman, punya konco untuk sama-sama masuk dalam neraka. Gitu. Ketimbang aku masuk neraka dewian, mending aku minta sama Allah Subhanahu wa taala modal ben aku ada temennya. Itu yang diminta sama iblis. Loh, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala modal waktu. Kita ndak minta dilahirkan sama Allah Subhanahu wa taala dikai modal. Ono sing dikai modal 20 tahun, ono sing 40 tahun, ono sing 50 tahun, ono sing 30 tahun, dikai modal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan modal ini sudah sekali saja kesempatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan yang namanya waktu, wal asr, demi masa. Dan Allah bersumpah banyak dengan yang namanya waktu, wadduha, wal laili, wal fajri, supaya apa? Supaya kita punya perhatian. Bahwasanya kita ini dikasih modal sama Allah Subhanahu wa taala, dan modal ini nanti kita pertanggungjawabkan. Pak, kalau kita dikasih modal sama investor, kita harus tanggung jawab sama investornya, Pak. Kan? Terus gimana kalau di dalam pembukuan itu ternyata kita itu ruwet, Pak? Ya, monggo silahkan pembisnis ini. Kan seperti itu. Yang pembisnis yang paham tentang modal, yang modali investor, kemudian harus pembukuan, gitu loh. Dan ada pertanggungjawaban, gitu. Itu bagaimana? Rinci kok. Gitu. Itu dalam urusan dunia. Yang ujung-ujungnya ya podo rugi, cuma ruginya urusan dunia. Ini ruginya urusan akhirat. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala modal, dan nanti akan dihisab dan ditanya modal tersebut sama Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk apa? An umrihi fima afna, an syababihi fima ablah. Itu kan pertanyaan, nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang dikasih modal, jangan dikira ini, wah, aku dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala, bebas terserah aku kok. Enggak. Kita itu dikasih modal sama Allah, tapi apa? Kita dituntut untuk tanggung jawab. Ngobrolnya bapak sama istri saja, itu jangan dikira nggak dipertanggungjawabkan, tanggung jawab. Ya. Melaku, dikira terus melaku, ya kan? Jalan-jalan ke puncak, kemudian jalan-jalan rekreasi, nggak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kok enak men gitu. Terus dikai modal, habis itu nggak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira antum camping, kemah, ya kan? Kemudian setelah itu nggak dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tanggung jawab. Ada nilai ibadah apa enggak? Gitu. Tujuannya apa? Pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, Pak. Kehidupan dari tadi pagi kan saya sampaikan. Kehidupan kita ini bukan kehidupan main-main, Pak. Kita itu punya tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita merasa aman, tenang, tentrem, adem, ayem. Enggak ada. Kita itu terus-menerus dikejar. Untuk kita itu tujuannya apa? Diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu apa? Diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua harus kita pikirkan, jangan sampai seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Setelah Allah mengatakan apa? Wal asr, Allah mengatakan apa? Innal insana lafi khusrin. Kalau bapak-bapak belajar bahasa Arab, di dalam kata al-insan itu ada alif lam, Pak.
Alif lamnya itu di sini maknanya lil istighraq. Apa lil istighraq? Menunjukkan seluruh manusia, Pak. Seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Tidak ada yang terkecuali. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Wa andirhum yaumal hasrati. Beri peringatan kepada manusia, kepada mereka semua tentang apa? Yaumal hasrah, hari di mana manusia itu ya Allah mengatakan apa? Ya hasrata. Orang-orang itu nanti itu teriak-teriak, duh begitu meruginya aku. Rugi, bangkrut. Teriak-teriak mereka mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Begitu meruginya aku menyanyiakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikei modal sama Allah Subhanahu wa taala waktu dan Allah ngasih kesempatan untuk ibadah, dikei kekuatan sama Allah, kemudian ada orang yang memberikan peringatan, Al-Qur'an diturunkan, Rasul jelaskan. Allahu Akbar, Pak. Enggak tahu saya mau jawab apa nanti di hadapan Allah, Pak. Apa yang mau kita pertanggungjawabkan itu apa nanti di hadapan Allah? Kemudian kita enak tidur nyenyak sama istri, ya kan? Makan enak. Makanya para sahabat dahulu makan saja bisa nangis. Gitu. Abu Bakar ngelihat burung saja nangis. Kemudian kita makan, Masya Allah, selahap-lahapnya. Kita jalan rekreasi seenaknya. Tanpa kita mikirkan tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bukan enggak kita baca. Kita baca, paling sering kita baca karena pendek kok. Wal asr innal insana lafi khusrin, innal insana lafi khusrin. Tapi kita enggak pernah masukkan data kerugian di dalam hati kita. Akhirnya apa? Kita tenang, nyaman, hidup adem, ayam, tentrem dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa andirhum. Peringatkan. Apa yang disuruh peringatkan? Yaumal hasrati. Hari di mana ketika itu orang itu betul-betul ngerasa merugi, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bingung untuk mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Jangan sampai kita mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Ya Allah, balikkan aku ke dunia lagi ya Allah. Makanya orang-orang yang mereka sudah masuk ke fase akhirat, yang mereka minta itu cuma kebalik, punya kayak modal tadi itu loh. Tapi sudah nggak bisa lagi, nggak bisa dikasihkan lagi modal itu. Kesempatan modal dikasih sama Allah itu cuma sekali itu toh. Kalau sudah habis modalnya, orang sudah rugi, mereka mengatakan apa? Qala rabbirji'un, ya Allah balikkan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Siapa ngerti ya Allah, aku bisa gunakan modal itu. Yang modal yang kau berikan lagi bisa tak buat untuk apa? Untuk beramal. Tapi ternyata nggak bisa. Qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Pengecualian. Siapa saja orang-orang yang tidak merugi. Insyaallah kita ambil di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi'. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita, pertolongannya kepada kita. Kita harus banyak-banyak Pak untuk minta pertolongan, minta taufik kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan kita perjalanan yang begitu berat untuk menghadapi pertanyaan Allah, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Assalamu wa ta'ala afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.